Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka semuanya. Jumpa kembali bersama saya di pertemuan kita yang ke-8 kali ini. Ini merupakan sesi terakhir kita, dan saya harap Anda semua tidak lelah untuk terus membaca beberapa materi yang sudah disediakan dalam platform Universitas Terbuka, RBVUT. Dan teman-teman, pada sesi kali ini ada dua poin penting yang akan kita bicarakan. Yang pertama yakni mengenai pengaruh dinamika politik luar negeri ataupun keadaan lingkungan luar terhadap politik domestik di negara kita. Nah, ini merupakan salah satu wacana yang menjadi penting untuk kita bicarakan karena memang kondisi politik luar negeri ataupun lingkungan luar yang terjadi di negara-negara lain juga seringkali berdampak terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi di dalam negeri kita sendiri. Salah satu contoh yang paling sederhana yang bisa dijelaskan yakni soal krisis Asia pada tahun 1998. 1997-1998 yang awal pertama kali terjadi di Thailand, teman-teman. Nah, Thailand mengalami dampak yang luar biasa terhadap krisis finansial ataupun krisis keuangan pada saat itu, dan ini merembet. Krisis ekonomi yang awalnya terjadi di Thailand merembet ke beberapa negara yang ada di Asia lainnya. Salah satunya Indonesia, yang juga memiliki dampak paling besar terhadap krisis tersebut. Nah, kemudian kondisi lingkungan luar yang juga berpengaruh terhadap politik domestik dan keadaan sosial ekonomi politik di dalam negeri. Yang lainnya adalah, contohnya adalah tragedi penyerangan gedung WTC, World Trade Center di Amerika pada tanggal 11 September 2001, di mana saat itu kelompok teroris menyerang salah satu simbol gedung kapitalis tertinggi di dunia, di Amerika Serikat. Dan saat itu, Amerika Serikat gencar untuk melancarkan kampanye gerakan anti-terorisme. Bahkan saat itu Amerika Serikat sempat mengancam beberapa negara yang mencoba untuk melindungi kelompok teroris, dan salah satunya Amerika Serikat menginvasi Irak dan Afghanistan. Dan teman-teman, dinamika politik luar seperti yang diuraikan tersebut, salah satunya adalah gerakan kampanye anti-terorisme oleh Amerika Serikat, mempengaruhi terhadap politik domestik kita. Beberapa masyarakat ataupun mayoritas masyarakat kita tidak mendukung kampanye invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Irak yang diklaim oleh Amerika Serikat menyembunyikan kelompok teror, kemudian ada niatan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal, dan untuk kasus Irak sendiri itu ternyata tidak terbukti. Dan ini, teman-teman, juga berpengaruh terhadap kondisi politik domestik kita. Saat itu terorisme tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, juga terjadi di negara kita. Kita mengenal istilah bom Bali, kemudian bom di Hotel Marriott, kemudian dan berbagai macam peledakan bom oleh teroris lainnya di negara kita. Ini merupakan salah satu rentetan, artinya bahwa lingkungan luar juga berpengaruh terhadap politik domestik kita. Dan saat itu, untuk kasus terorisme sendiri, Indonesia saat itu berada di bawah kepemimpinan Megawati, dan saat itu memang Amerika Serikat mengatakan kepada beberapa pemimpin negara di dunia, apakah Anda berada di sisi saya, ataukah Anda berada di sisi teroris? Yang artinya, Anda apakah mendukung gerakan anti-terorisme ataukah tidak? Dan saat itu, Indonesia mengambil sikap bahwa Indonesia berada di sisi Amerika Serikat untuk sama-sama melawan gerakan terorisme. Dan teman-teman, ini merupakan hal penting yang akan kita diskusikan bersama. Kemudian hal lainnya yakni mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia. Kita tahu bahwa pondasi kebijakan luar negeri Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Bung Hatta, Muhammad Hatta, lewat tulisannya yang terkenal, lewat pidatonya saat itu di KNIP, yang berjudul Mendayung di Antara Dua Pulau. Artinya, Indonesia dalam melaksanakan kebijakan politik luar negerinya tidak terseret ke dalam keberpihakan pada satu sisi negara superpower.
Saat itu kita tahu bahwa dunia berada dalam kondisi perang dingin, di mana Amerika Serikat menjadi kubu penantang dari Uni Soviet, dan dua-duanya memiliki niatan yang sama untuk menyebarkan pengaruh mereka. Amerika Serikat menduduki posisi untuk menyebarkan nilai-nilai sistem liberal demokrasi ke negara-negara yang ada di dunia, sementara Uni Soviet mencoba untuk menggait sebanyak mungkin negara-negara dunia untuk mengadopsi sistem komunisme. Makanya disebut sebagai perang dingin, artinya perang pengaruh untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengikut yang akan mengikuti sistem politik mereka masing-masing. Dan Indonesia saat itu tidak ingin terjerumus ke dalam satu pihak, makanya Indonesia lewat Bung Hatta mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia uh, tidak terseret dalam satu kekuatan politik besar. Kemudian aktif artinya Indonesia mencoba untuk terus-menerus mengupayakan perdamaian di dunia. Nah, inilah teman-teman topik yang akan kita diskusikan dalam forum terakhir kita. Saya harap Anda semuanya membaca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.